barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla fi'ulah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafah. Amma ba'du, qausi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bittaqullahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita pada petang hari ini kita diizinkan Allah sama-sama berada di rumahnya ini. Harapan kita kepada Allah sangat besar. Mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai pahala yang besar. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wa tamussalam, yang jasanya kepada kita tak terkira, tak terhingga, kebaikannya sangat banyak. Mudah-mudahan Allah jadikan di hati kita cinta yang mendalam kepadanya, sehingga kita demi cinta itu rela berkorban apa saja, harta, tenaga, bahkan sekalipun jiwa. Masyaallah kiram, sebagai tanda terima kasih kita kepadanya, tanda ingat akan jasa-jasanya, kita sama-sama sering dan selalu mengucapkan salawat dan salam kepadanya atas perintah Allah kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum. Selanjutnya doa kita untuk para orang tua kita, para guru, abuya, ustadz dan ustazah yang banyak pula berjasa pada diri kita. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik
dan hidayah sampai hendaknya husnul khatimah. Dan yang telah mendahului kita, semoga Allah berikan limpahan ampunan, rahmat dan kelapangan serta ditempatkan di tempat yang layak dan menggembirakan. Khususnya doa itu untuk imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, yang pada kesempatan ini kita sama-sama belajar sedikit demi sedikit dari ilmu yang banyak yang beliau tinggalkan. Kepada Allah kita berharap mudah-mudahan dimudahkan memahaminya, kemudian mengikuti dan mengamalkannya dan menyebarkan serta mendakwakannya. Mohon maaf sekali karena atas keinginan panitia kita dimajukan yang harusnya pekan depan hanya ke pekan belakang, hanya pekan ini. Mudah-mudahan tidak ada yang kecewa ya, karena sudah bikin rencana ternyata berubah. Alhamdulillah, kita sampai pada bab fardhis salah alladhi dalal kitabu thumma sunnah ala man tazulu anhu bil udhur wa ala man la tuktabu salatuhu bil ma'asiyah. Terakhir kita sampai di alinea ke 366 tentang masalah menghadap kiblat atau pertukaran kiblat. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Malik, yakni qala Malik an Yahya bin Sa'id, dari Yahya ibn Sa'id yakni al-Ansari, an Sa'id ibn Musayyib, dari Sa'id ibn Musayyib ibn Hazan al-Qurashi Abu Muhammad al-Madani, afdalut tabi'in, tabi'in yang paling afdal, paling utama ilmu dan ibadah. Annahu kana yaqul, beliau berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 16 syahran nahwa Baitul Maqdis. Rasulullah SAW salat sekira 16 bulan menghadap Baitul Maqdis. Thumma huwilatil qiblatu qabla Badrin bi syahraini. Kemudian kiblat dipindahkan ke Ka'bah sekira 2 bulan menjelang perang Badar. Sampai di sini kemarin ya. Baik. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Qala, berkata Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah taala, wal istidlalu bil kitabi fi salatil khawfi qaulullahi fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kemudian mengambil dalil dengan Al-Quran tentang masalah salatil khawf, tentang masalah salatil khawf, di mana dalam salat khawf akan terjadi tidak menghadap kiblat dalam salat, padahal pada kiblat ada rukun. Nah, yang seperti ini tidak dianggap maksiat. Kenapa? Karena ada perintah atau dalil yang membolehkannya. Wal istidlalu bil kitabi fi salatil khawfi qaulullah, dan mengambil dalil dengan Al-Quran dalam masalah salat khawf adalah firman Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Bila kalian dalam keadaan takut, maka boleh salat rijalan, sambil berjalan kaki, au rukbanan, atau di atas kendaraan. Ya, berarti kan salat seharusnya kan tidak boleh berjalan, tapi dalam keadaan takut jangan berjalan, berlari saja boleh. Dalam keadaan takut ini kan pada umumnya pada situasi perang atau dalam kondisi ketakutan seperti terjadi bencana. Ya, terjadi bencana longsor misalnya, terjadi katanya tsunami, la qadarullah, lalu kita belum salat atau belum selesai salat misalnya. Nah, kalau kita menunggu sampai ke tempat yang selamat,
waktu tidak cukup, maka kita sholat dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan berkendaraan. Sama juga misalnya dengan orang yang naik pesawat dalam keadaan yang tidak mungkin berdiri karena takut misalnya karena cuaca yang tidak baik atau memang dilarang oleh pihak maskapai yang menerbangkan kita. Sebab kalau sempat 450 orang nak solat berdiri semuanya, takut oleng pula pesawatnya sekali bergerak. Oleh sebab itu maka solat dalam kondisi masing-masing, dan semuanya itu adalah keringanan yang Allah berikan. Nah, walaysa limusallil maktuba ay yusalli rakiban illa fi khauf. Tidak boleh bagi orang yang salat fardu, tidak dibenarkan orang yang sedang salat fardu salat dalam keadaan berkendaraan, salat dalam keadaan atau mengemudi, tidak dibolehkan illa fi khauf, kecuali dalam keadaan takut. Walam yazkurillah ayyatawajjaha al-qiblah, dan Allah tidak menyebutkan dia mesti menghadap qiblat, tidak mesti menghadap qiblat. Wa rawa Ibnu Umar, dalam ayat kan tidak disebutkan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, tapi dalam hadis disebutkan wa rawa Ibnu Umar. Ibnu Umar meriwayatkan, ini hadisnya mu'allaq, tidak disebutkan sanadnya oleh Imam Syafi'i, tapi dalam Al-Muwatta Imam Malik hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Syafi'i sendiri dalam kitabnya Al-Um dari jalan Malik, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalan Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-khawfi faqala fi riwayatihi, dia meriwayatkan dari Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Rasulullah SAW bagaimana salat khauf, salat dalam keadaan takut. Faqala fi riwayatihi, lalu dia berkata dalam riwayatnya, fa in kana khaufun ashadda min dzalik, seandainya ada ketakutan yang lebih dahsyat dari itu, sallau rijalan wa rukbanan, mereka salat dalam keadaan berjalan kaki atau dalam keadaan naik kendaraan. Mustaqbilil qiblah atau mustaqbilil qiblah wa ghaira mustaqbiliha, baik menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Ini juga masalah di mana orang yang kalau dalam kondisi normal dia melakukan itu berdosa apa tidak? Kondisi kita sholat maghrib tadi, tiba-tiba ada yang muter-muter berjalan gitu sambil sholat, sah sholatnya batal. Kalau dia lakukan berdosa, itulah berdosa. Tapi yang ini seperti judul bab yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, ada hal-hal yang dilakukan orang di luar kondisi normal tidak dihitung dosa, tidak dianggap dosa, karena ada dalil yang membolehkan. Ada dalil yang membolehkan, yaitu hadis ini bahwasanya wa in kana khaufun ashadda min dzalik sallau rijalan wa rukbanan mustaqbilil qiblati aw ghaira mustaqbiliha. Andainya ada rasa takut yang lebih dahsyat, ya tidak ada kesempatan lagi. Ini kan dia menceritakan salat khauf Rasulullah SAW, yaitu Nabi menyusun mereka 2 saf atau lebih, ya, menghadap ke musuh, tidak dalam kondisi perang, tapi musuh ada di depan. Maka beliau sholat dulu bersama jemaah pertama atau yang saf pertama, rakaat pertama ruku dan sujudnya, lalu kemudian yang kedua
di rakaat kedua ikut Nabi SAW. Yang lain berjaga-jaga. Nah, di saat mereka dalam kondisi duduk, maka mereka duduk bersama Nabi SAW setelah masing-masing menyempurnakan satu rakaat lagi. Artinya, jamaah pertama berjamaah bersama Nabi di rakaat pertama. Jamaah kedua berjamaah di sama Nabi di rakaat kedua lagi. Habis yang pertama itu kedua lagi. Baik. Masya Allah. Ini tambah keras ya di suara saya. Masya Allah. Dah hidup. Masya Allah. Ini kemana sampainya nih? Ujung Batu Timur. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi setelah itu mereka masing-masing menyempurnakan rakaat lagi. Nabi duduk menunggu mereka untuk tasyahud al-akhir. Ini khauf yang belum dahsyat. Ya, dia belum, karena tidak dalam kondisi berperang, berkecamuk. Tapi kemungkinan diserang ada. Kemungkinan diserang ada. Dalam hadis Imam Al-Bukhari rahimahullah, ada dua orang yang sedang berjaga-jaga di malam hari, tidak mengkonsep perang. Ammar salah satunya adalah Ammar Al-Ansari, Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu dengan seorang Ansar, saya lupa nama yang Ansarinya. Nah, mereka akhirnya bersepakat bergantian untuk tidur. Yang satu berjaga, satu tidur. Di di mulut gang lah istilahnya di sana. Syi'ib itu adalah jalan antara dua gunung. Nah, dapatlah Ammar giliran pertama tidur. Nah, si Ansari tadi tidurnya maksudnya setelah waktu ngantuk ini. Waktu tidur, kalau di waktu petangnya selepas Isya sampai tengah malam masih berjaga berdua. Tapi pas di setengah malam kedua kan dah berat itu, mereka bergantian. Nah, pas giliran Ammar tidur, si Ansari ini berjaga. Dalam keadaan dia solat itulah, yang sedang berjaga dia solat malam. Tiba-tiba datang tentara musuh. Istilahnya apa namanya? Pengintainya. Apa istilahnya pengintai itu? Spion. Mata-mata. Yang menang lebih enak bahasa kita, mata-mata. Mata-mata, dilihatnya orang Ansar ini sedang salat, dipanahnya. Tepat. Subhanallah, dia tidak mau membangunkan Ammar. Kalau dibangun tentu dia bersuara. Justru dia lebih memikirkan salatnya daripada keselamatan dirinya. Sampai dia selesaikan salatnya, sedang baca surat, tidak syirik dia kalau tidak menyelesaikan itu. Dipanah sampai 2 kali. Orang kafir tadi mungkin sudah menyangka dia sudah mati. Ma'asyarul kiram dirahmatillah. Syahidnya, kadang musuh tidak dikira datangnya. Makanya perlu ada, dalam kondisi seperti ini kan belum sedang berkecamuk perang. Maka salatnya masih bisa menghadap kiblat. Nah, khususnya bila musuh ada di arah kiblat. Tapi bila idza kana khaufun asyaddu min zalik, bila ada khauf yang lebih dahsyat, ya, yang lebih dahsyat daripada itu, yaitu ketika sedang berhadapan dengan musuh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallu rijalan aw rukbana. Mereka salat sambil berjalan kaki atau sambil berkendaraan. Jelas? Mustaqbilil qiblah, menghadap ke kiblat, atau ghaira mustaqbiliha, atau tanpa menghadap kiblat. Masya Allah, ada sentrumannya, Masya Allah. Ma'asyil kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi di sini 2 hal besar yang dilanggar. 1, tidak berdiri tetap. Yang kedua, tidak menghadap kiblat. Nah, apakah ini didosa? Tidak. Karena ada kondisi yang membolehkan secara syar'i. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tapi dalam kondisi normal ini tidak
boleh, dan siapa yang melakukannya dianggap melakukan suatu maksiat. Tapi dalam kondisi ini tidak dianggap maksiat. Wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nafilata fi as-safari ala rahilatihi aina tawajjahat bih. Ini kondisi lain lagi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sunat fi safar ketika musafir ala rahilatihi, di atas ketunggangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunat dalam keadaan safar di atas tunggangan, di atas kendaraannya. Naam, aina tawajjahat bihi, kemanapun ketunggangannya itu menghadap, walaupun tidak menghadap kiblat. Berarti di sini juga Nabi alaihi salatu wassalam salat dalam keadaan tidak, kadang-kadang menghadap kiblat, kadang tidak menghadap kiblat. Yang kedua, di atas kendaraan, yaitu salat sunat. Maka salat sunat hukumnya ada berbeda dengan salat wajib. Dan yang membedakannya siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita sendiri buat beda-beda. Misalnya nanti karena Nabi katanya boleh membedakan sholat sunat sholat wajib, awak bawa pula minuman di samping kita. Oh, ya pas sholat tahajud malam kan panjang, imamnya 2 juz satu malam ya. Itu rakaat ya. Yang benar ini. 2 juz satu malam misalnya. Jadi tidak tahan lama ini, maka di Batarok masing-masing buat meja, ada jus, ada korma gitu ya. Kan sholat sunat ini, kan Nabi menghadap kiblat aja boleh tidak menghadap kiblat, apalagi sambil tidak bisa. Harus, kata Imam Syafi'i, bil istidlal, harus dengan dalil yaludul kitabi thumma sunnah ala annaha la tu'addu bi salatihi al-ma'siyah. Tidak dianggap solat yang seperti itu sebagai maksiat. Kalau kita buat sendiri, itu maksiat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Maka imam selalu menyandarkannya kepada dalil. Taib hufidha atau hafidha dzalika anhu. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah selalu menyandarkannya kepada firman Allah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan menyandarkannya kepada kebiasaan. Naam. Hafidhu dzalika anhu Jabir bin Abdullah, hal itu dihafal oleh Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Anas ibn Malik, demikian juga dihafal oleh Anas ibn Malik wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Hadis Jabir dan hadis Anas diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim serta Abu Dawud, An-Nasa'i. Berarti hadisnya sahih. Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, seperti yang terdapat dalam riwayat Imam Malik, Asy-Syafi'i dalam Al-Um wa Ahmad dan Muslim serta Imam At-Tirmizi. Dan dalam masalah ini banyak hadis tentang salat sunat dalam perjalanan, boleh di atas kendaraan walaupun tidak menghadap kiblat. Tapi kalau tidak musafir boleh? Kalau tidak musafir boleh? Awak nak pergi ke apa tu? Ke pasar, harus salatnya sengaja dalam kendaraan, dalam keadaan musafir. Wa kana la yusalli al-maktubata musafiran illa bil ardi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah salat fardu dalam keadaan musafir kecuali turun dari kendaraan. Jelas? Jadi jangan salah terima nanti. Kabarnya Nabi salat di atas kendaraan. Nah, tapi dia adalah salat fardu, tidak salat
kecuali dalam keadaan turun dari kendaraan mutawajjihan lil qiblah, menghadap kiblat. Berarti boleh tidak menghadap kiblat dalam kondisi khauf saja, dalam kondisi khauf, atau salat sunat dalam perjalanan atau safar. Sedangkan selain itu maka wajib menghadap kiblat dan mesti dalam keadaan berdiri dan tidak berjalan. Ibnu Abi Fudayk, itu Muhammad bin Abdullah ibnu Abi Fudayk, an ibni Abi Zi'bin, dari Ibnu Abi Zi'bin Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Zi'bin, an Uthman bin Abdullah ibn Suraqah, dari Utsman bin Abdullah ibn Suraqah, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah. Ini tadi sebutkannya secara mujmal, sekarang dia sebutkan riwayatnya berdasarkan sanad yang dia sampaikan. Nah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi muwajjihatan bihi qibala al-masyriq fi ghazwati Bani Anmar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas tunggangannya menghadap ke arah timur di ghazwati Bani Ammar, ketika beliau dalam perjalanan perang Bani Anmar. Perang Bani Anmar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi menghadap ke timur, padahal kiblat menghadap ke selatan. Awak yang ke barat. Nah, kalau kita yang ke barat. Kalau Madinah, kalau di Hijaz, kiblat kita arah ke selatan. Kecuali orang Mekah. Orang Mekah kemana arah kiblatnya? Ke seluruh penjuru. Orang Mekah itu seluruh penjuru kiblat. Yang di timur menghadap ke barat. Yang di barat menghadap ke timur. Yang di selatan ke utara, utara ke selatan. Sampai barat daya menghadap ke timur laut. Yang tenggara lupa di pintu angin nampaknya. Nah, semua menghadap ke Ka'bah. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi menghadap ke timur. Ini bukti bahwasanya Nabi SAW salat sunat di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat. Seperti yang dihafalkan oleh Abdullah atau Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik serta Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, yang seperti ini yang dikerjakan mengikuti dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah, walaupun khilaful adah, walaupun tidak sesuai dengan kebiasaan yang harusnya dikerjakan, tapi karena keluar daripadanya dengan dalil, maka yang itu tidak dihitung maksiat dan tidak dihitung melanggar syariat. Baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah ini. Selesai masalah ini yaitu suatu hukum yang ditunjukkan oleh kitab atau sunnah. Ini kan masih dalam bab terhitung talawahid an-nasikh wal mansubar bi fadl as-salat alladhi dalla al-kitab thumma as-sunnah ala man tazulu anhu bil uzr. Yang hilang sebagian daripada kewajibannya dari seorang yang ada uzurnya. Wa lam la tuktabu salatu bil ma'siyah, dan orang yang tidak dihitung maksiat salatnya yang meninggalkan sebagian dari rukun yang harus dia kerjakan di waktu normal tadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Masuk waktu belum kan? Belum? Alhamdulillah. Berarti kita masuk ke selanjutnya. Qala rahimahullah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, wahai Nabi alaihi salatu wasallam, harridil mu'minina 'alal qital. Beri semangat kepada orang-orang beriman untuk melakukan peperangan.
Berarti perang itu adalah perintah Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Ya, jangan salah paham pula nanti ternyata Islam itu suka perang seperti yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak paham, yang tidak mengerti. Ya, seperti ada seorang ateis mengatakan, katanya dia dulu orang Islam dulu, katanya Ustaz, habis itu jadi ateis. Apa sebab? Umat Islam ini suka menumpahkan darah, sedangkan agama lain seperti Kristen semboyannya kasih sayang. Subhanallah. Ini orang buta hati, buta hati, buta mata. Ya, buta hati, buta mata. Berarti dia tidak membaca sejarah dan tidak melihat fakta. Tidak baca sejarah, tidak melihat fakta. Bahkan juga katanya agama lain selain Islam, Masya Allah damai, adem, ayem. Kan baru kemarin orang Buddha membantai umat Islam di Rohingya kan? Sah? Nggak usah cerita, nanti ngeri ceritanya. Yang penting Islam, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jihad itu perintah Allah, tapi dengan syarat, dan siapapun yang membaca dengan jujur sejarah umat Islam pasti akan geleng-geleng kepala takjub kepada umat Islam. Mulai dari nabinya kita sallallahu alaihi wasallam. Baru kemarin 8 tahun yang lalu beliau diburu-buru oleh Busir. Apa Busir? Buru dan sergap. Orang-orang kafir Quraisy tangkap hidup atau mati, dan masing-masing kepalanya dihargai 100 ekor onta. Waktu itu banyak tuh. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. 8 tahun setelahnya, dan di sela-sela 8 tahun itu berapa banyak tekanan-tekanan yang mereka berikan kepada kaum muslimin di Madinah. Perang Uhud, perang Khandaq, belum lagi umat Islam yang mereka sakiti, mereka intimidasi bila tertangkap, bahkan na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan Allah kemenangan Fathu Makkah tahun keberapa? Kok lupa, baru saya bilang tadi 8 tahun setelahnya, setelah hijrah. Tahun keberapa? Tahun ke-8 ya, 8 tahun setelah hijrah, berarti tahun ke-8 Hijriah. Masih ada ngantuk begini, loh kok cepat ngantuk? Belum sholat Isya ada ngantuk. Baik. 8 tahun setelahnya. 8 tahun, antum udah lupa tuh. Orang yang nak membunuh antum diburu-burunya, yang bukan sendiri, ramai-ramai. Lupa antum 8 tahun? Pelupa sekali antum saya. Kalau 8 tahun masa lupa? Orang ngambil karet gelang aja dulu waktu SD masih ingat antum. Sah? Masih nangis waktu itu kan? Nggak lupa dia. Apalagi orang mengejarnya dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Dan selama berdakwah di Makkah, berapa lama dia berdakwah di Makkah? Lupa lagi. Sekarang tidak mulit antum kemarinnya, itu bahaya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. 13 tahun tidak pernah aman Nabi berdakwah. Habis itu sampai hijrah ke Madinah, tidak aman juga dibuat oleh orang-orang itu. 8 tahun setelah itu Nabi Allah berikan kemenangan kepadanya masuk Makkah. Kalau sempat antum panglimanya, apa yang kau lakukan? Apa? Iyalah, kan antum bukan Nabi SAW. Tapi apa yang dilakukan Nabi SAW? Semuanya izhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian bebas memilih. Nak tetap syirik-syiriklah, tapi nak masuk Islam ahlan wa sahlan. Akhirnya sebagian besar mereka masuk Islam.
bahkan langsung ikut pergi berjihad. Itulah sebabnya pas perang Hunain setelah itu langsung kan Nabi menuju Taif lagi kan, karena Taif juga harus disatukan dengan Makkah, karena Taif itu juga penghalang dakwah. Nabi kan Nabi diburu-buru waktu itu. Nabi di perang Hunain, para sahabat karena ada banyak masuk Islam, mereka mulai ujub lagi. Hari ini kita kalahkan lagi, tidak akan pernah kalah lagi. Mereka lupa bahwa menang tak pernah dengan jumlah. Lupa di perang Badar 300 lawan 1000, di perang Uhud 600 lebih, 650 lebih kurang lawan 3000, di perang Khandaq 1600 lawan 10.000. Sah? Tak kok bangga dengan bilangan sekarang. Nah, tidak pernah diberikan kemenangan karena banyaknya bilangan, tapi karena kuatnya keimanan dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram, mereka hari itu sudah ta'ajub. Naam. Baik. Mereka ta'ajub, akhirnya tidak bermanfaat jumlah yang banyak itu. Wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum minallahi syai'a. Hari perang Hunain kalian mulai ta'ajub dengan jumlah yang banyak, itu tak berguna. Ingat, tidak berguna kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan azan dulu. Apanya?
masyaallah. Allahumma Masyarul muslimin wa muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Al-Imam melanjutkan tadi kita cerita tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Di perang Fathu Makkah beliau justru mengatakan izhabu fa antum mutlaqah. Mungkin ada yang bilang ini kan Nabi alaihi salatu, umat Islam kan tidak. Maka kaum muslimin dan muslimat ingat di saat dulu pernah terjadi perang salib. Karena disebut perang salib, memang orang salib yang mengibarkannya. Mereka menguasai Baitul Maqdis dan membantai ratusan ribu umat Islam yang tidak bersenjata. Kalau yang di lapangan, dia kalau di badan tempur ya lah tidak terhitung lagi. Ini di dalam kota Baitul Maqdis, kota yang disucikan oleh Islam, tapi diperebutkan oleh umat-umat agama semawi yang sebenarnya asalnya mereka umat Islam semua. Yahudi itu aslinya muslimun, Nasrani itu asalnya muslimun. Cuman mereka merubah agamanya sehingga menjadi agama ya Yahudi. Mereka Nasrani merubah agama sehingga menjadi agama Nasrani. Umat Islam pun nanti akan merubah agama sehingga menjadi agama Islam Nusantara. Ada yang merubah lagi menjadi Islam liberal. Yang merubah nanti asal agamanya nanti juga menjadi Islam ateis. Dan berbagai-bagai macam Islam lagi. Sedangkan yang tetap yang diterima adalah al-Islam. Al-Islam. Makanya alif lam jangan dibuang. Sebab kalau alif lam dibuang nanti banyak mudhafun ilaihnya. Alif lam itulah yang menjaga jangan sampai banyak mudhafun ilaih. Sebab kalau sudah beralif lam tidak boleh ada idhafah. Tapi ketika alif lam dibuang, mulai banyak idhafah. Itulah mungkin orang Indonesia agamanya Islam bukan al-Islam, supaya bisa memasukkan mudhafun ilaih. Kalau itu kita balikkanlah jadi al-Islam ya. Jangan hanya Islam. Nah, agama kita al-Islam wa raditu lakumul Islam madina. Al-Islamu, bukan hanya Islam. Nah, 40 tahun setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi dengan niat yang suci dan gagah berani merebut kembali tanah suci Baitul Maqdis yang kemarin tidak kurang dari kalau tidak salah saya sekitar 800.000 umat Islam dibantai di tengah kota. Tidak ada kesempatan untuk selamat. Sampai para penyair dan pujangga barat dengan bangganya menyebut kuda-kuda mereka berenang di lautan darah di Baitul Maqdis. Lalu datanglah sang pahlawan Islam Salahuddin Al-Ayyubi 40 tahun setelahnya menguasai Baitul Maqdis. Maka sebagaimana Rasulnya dulu di Makkah tidak boleh ada darah yang tumpah di tengah kota, demikian juga Salahuddin mengikuti sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh ada darah yang tumpah kecuali mereka yang melawan dan angkat senjata. Selepas itu mereka diberikan pilihan masuk Islam atau tinggal di negeri Islam atau pulang ke negeri asal. Sebagian besar mereka memilih tinggal di negeri Islam. Sedangkan yang mau pulang diantar sampai ke perbatasan yang aman sehingga tidak ada gangguan dari kaum muslimin. Inilah akhlak Islam dalam perang. Bukan targetnya menumpahkan darah dengan cara-cara yang tidak beradab.
Makanya itu dulu Muhammad Al-Fatih juga ketika menaklukkan Konstantinopel juga ingat sekali pesan sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ulama agama lain itu, para rahibnya, para ahbarnya, pendeta, pastornya, apalagi biarawatinya jangan diganggu, dan jangan diganggu rakyat sipil, anak-anak. Itu yang mereka terapkan. Inilah jihad yang sesungguhnya. Berbeda dengan orang-orang yang di luar Islam, bila menguasai selalu membantai. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat adalah tidak benar bila dikatakan jihad adalah jahat. Jihad itu adalah suci, bukan untuk menghabisi, tapi untuk memberikan pelajaran dan bahwa kita punya izzah. Kalau kita tidak punya izzah, itulah awak yang punya kekayaan, orang juga yang menikmati, karena izzah kita tidak ada sama sekali. Akhirnya banyak di antara kita ini hanya menjadi penonton di kebun sendiri. Awak punya doyan buat lobak taunya, ya, berjatuhan di kebun sebelah. Apa sebab? Nanamnya di perbatasan. Akhirnya buahnya orang yang ngambil, batangnya yang kita yang punya. Iya, awak yang punya tanah kita, tapi awak nak berkebun tak boleh lagi kan? Apa sebab? Karena kita tak punya izzah dengan awam kita. Akhirnya banyak yang terjual tapi tidak ada duitnya. Ini terjual tapi tak ada duitnya. Kalau terjual ada duit bagus juga, bisa melunasi hutang. Ini terjual duit tak ada tambahannya, justru hutang yang bertambah. Apa sebab? Tidak punya izzah. Gimana caranya ya? Wa innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Perlu orang-orang beriman. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan beriman. Kalau muslim banyak, orang Islam banyak, Allah musta'an. Apalagi dikumpul muslim Nusantara ada, muslim Islam jamaah ada, Islam futuristik ada, inklusif ada, eksklusif ada. Pokoknya banyak Islam. Ya. Tapi yang beriman sedikit. Sedikit. Semoga semakin banyak. Mudah-mudahan kita termasuk yang beriman. Taib. Ya ayyuhan nabi, wahai sang nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Beri semangat orang-orang beriman untuk berperang. Iyakun minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Bila di antara kalian ada 20 saja yang sabar. Yang sabar. Kenapa kalimat sabar? Kalau ikhlas banyak, ya, yang pintar banyak, tapi yang sabar sedikit. Karena ada dulu kami sedang rapat, keluar suatu kalimat cetusan bahwa sesuatu yang besar direncanakan oleh orang-orang yang pintar, lalu diaplikasikan, dilaksanakan oleh orang-orang yang ikhlas. Siapa yang menyelesaikannya? Orang-orang yang sabar. Orang ikhlas di tengah jalan bisa putus dia dan bisa futur. Tapi orang sabar tidak ada kata menyerah, karena sabar tanpa batas, bukan sabar ada batas. Itu bahasa nenek-nenek dulu tuh. Sabar itu ada batas, enggak, sabar tanpa batas. Sabar itu tak ada batasnya, karena pahalanya tanpa batas. Nah, Allah katakan, kalau kalian memiliki 20 orang yang sabar, yaglibu mi'atain, siap mengalahkan 200. Berarti masing-masing berapa? Satu lawan 10, sanggup? Kau takkan sanggup. Berat 6. Tapi gitulah. Di awal-awal Islam, di awal-awal dibolehkan berperang, ini terjadi. Tuan-tuan masih ingat perang
Mu'tah ya, saya itu perang Yarmuk. Pertama Mu'tah. Khalid bin Walid dengan 3.500 pasukan bisa menaklukkan 300.000 pasukan. Nah, padahal di zaman sudah ada keringanan itu. Ini kan di awal-awal Islam nih, 20 orang sabar mengalahkan 200. Ini 3.500 pasukan, bisa dia mengalahkan 300.000 pasukan. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa iyyakum minkum mi'ah yaghlibu alfan minal ladzina kafaru. Andai ada 100 bisa melawan 1.000 orang dari kalangan orang-orang kafir. Bi annahum qaumun la yafqahun, sebab orang kafir itu tidak paham. Orang kafir tidak paham. Nah, kemudian berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "Tsumma abana fi kitabih", kemudian Allah jelaskan dalam kitabnya, "Annahu wada'anhum ayyaqumal wahidu bi qitalil asyarah." Allah telah Allah telah anulir, Allah telah meringankan dari mereka yang awalnya 1 orang berkewajiban menghadapi 10 orang. Wa asbata alaihim ayaqumal wahidu biqitalil itsnaini. Sekarang jadi ringan 1 lawan 2. Faqala al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah beri keringanan pada kalian. Wa alima anna fikum dha'fa. Allah pun tahu kalian punya kelemahan. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Bila ada 100 orang yang sabar bisa mengalahkan 200 orang. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah. Kalau kalian punya 1.000 yang sabar, dengan izin Allah mengalahkan 2.000. Wallahu ma'as sabirin. Nah, ini yang penutupnya nih. Wallahu ma'as sabirin. Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Menyertai di sini ikut pula Allah berperang. Menyertainya dengan ma'unahnya, dengan inayahnya, dengan nusrahnya. Ya, sebagian orang